nama lo, angkatan lo, dan jurusan. Aku Abida, aku dari manajemen angkatan 2016. Nama gue Haikal, gue dari manajemen KKI 2019. Gue Kiki dari manajemen KKI 2019. Nama gue Abraham Andrew, gue manajemen UI 2018. Nama gue Hanif, gue dari jurusan manajemen reguler angkatan 2019. Nama gue Nabila dari akuntansi KKI 2018. Gue Tasya, gue dari ilmu ekonomi reguler angkatan 2019. Menurut lo, perbedaan reguler sama KKI itu apa sih di FE? Perbedaan reguler sama KKI, Pertama, di jalur masuknya. Kedua, biaya semesternya. ya gedungnya beda. Karena mereka jauh, gedungnya jadi beda peer group juga kali ya. Pelajarannya juga beda kan. Tahu aku tuh kalau si KKI tuh mereka nggak ada penjurusannya kalau mene, jadi mereka benar-benar belajarin semuanya. Hari-hari kita di dalam kelas sama dosen, tugas-tugas dan juga ujian, ntar kita pakainya bahasa Inggris dan buku-buku kita juga bahasa Inggris. KKI itu udah fix banget mereka bakal ada exchange gitu ke luar negeri. Lebih ke kurikulum dan jadwalnya aja sih. Kalau untuk kehidupan sosialnya gitu menurut gue nggak beda jauh sih. Tapi kalau di reguler setahu gue cuma ada kayak program wajib 15 SKS untuk bahasa Inggris. Anak reguler sebenarnya bisa sih ada opsi buat ngelakuin exchange, tapi itu nggak wajib. Dan juga mungkin perbedaan paling nonjolnya sih UKT-nya sih. UKT-nya untuk reguler sama KKI itu beda. Kesibukan lo tuh sekarang ngapain aja sih kalau di dalam FE? Gue sekarang ini jadi strategic leader di divisi Business and Entrepreneurship di himpunan gue, MSS FEB UI. Itu ikut organisasi sebagai staf Biro Hubungan Masyarakat Humas dari BEM FEB UI. Dan untuk panitiaan, gue sekarang lagi ikut sebagai BPH Management Exposed dan juga gue jadi staff exhibition di Jasa Gustuk Campus. Gue itu strategic leader candidate dari divisi Public Relations, Management Student Society atau MSS. Yang kedua, gue itu BPH dari Public Relationsnya Management Exposed. Terus gue juga aktif menjabat sebagai managers dari conference organizer-nya MES. Oke, fokus di akademis sama ikut beberapa kepanitiaan sih. Kayak JGTC, terus ada music gallery juga. Jadi kan aku udah semester 8 kan, ada 3 kesibukan. Yang pertama, kesibukan sebagai mahasiswa, aku tuh skripsian, karena kan udah mau lulus ya insya Allah. Terus yang kedua, aku juga sambil ngasdos, jadi aku ada megang 4 mata kuliah yang aku asisin. Terus yang ketiga, aku juga sambil magang. Aku magang di Unilever. Kalau misalkan di luar FE-nya sendiri, kesibukan lo tuh apa aja sih? Kalau untuk di luar FE, paling gue cuma lagi ikut les IELTS aja sih. Kebetulan gue lagi jalanin beberapa bisnis. Gue lagi rebranding clothing line gue, namanya Feelings for You. Gue juga jual baju-baju di Lemari Bram sama Lemari Bram _vintage. Selain bisnis, gue juga kebetulan lagi bikin kayak semacam project gitu, kayak podcast lah bareng teman-teman SMA gue. Nah, jadi ya paling kesibukan gue di itu sih, bisnis dan project. Putaran UI, gue ikut UI MUN Club. Kalau yang di luar UI, gue ikut ada yang namanya Students Catalyst. Jadi dia tuh kayak organisasi eksternal yang anak-anaknya tuh terdiri dari banyak universitas lah, jadi nggak cuma UI doang. Next, question number 5. Berdasarkan yang lo udah jalanin nih, apa sih yang lo bisa dapetin dari kegiatan akademis lo yang lo nggak dapetin di kuliah biasa? Banyak banget hal-hal positif dari ikut kepanitiaan. Yang pasti sih dapat pengalaman nih. Paling sih pengalaman. Punya pengalaman baru juga. Nah dari pengalaman ini gue bisa ngembangin skill teamwork gue sama divisi gue. Gue belajar tentang interdependency. Semacam pembentukan kepribadian gitu sih. Gue ketemu sama teman-teman baru, terus ngelatih communication skill juga. Kalian bisa dapat relasi, kalian bisa dapat soft skills, kalian bisa dapat keluarga baru. Tuh gue juga dapat keluarga baru dari kepanitiaan sama organisasi yang gue ikutin. Memperluas koneksi dan juga mengasah soft skills. Mulai dari bagaimana caranya lo kerja bareng orang. Gue menambah wawasan gue dan pengalaman gue yang nggak tentu gue bisa dapetin di kelas. Belajar untuk mengorganize gitu suatu acara. Pokoknya banyak banget hal positif yang bisa kalian dapetin. Menurut lo, emang tuh wajib ya ikut kepanitiaan? Kalau lo sendiri kenapa sih ikut kepanitiaan kayak gini? Kalau dibilang wajib sih enggak. Kepanitiaan tuh di FE nggak diwajibin. Itu nggak wajib. Nggak wajib. Nggak wajib. Jadi emang balik lagi ke pribadi kalian masing-masing. Itu tergantung sama pribadi masing-masing.
untuk penting gak pentingnya itu semua tergantung dari diri kalian sendiri, kayak tergantung dari prioritas kalian. Memang yang gue tahu budaya di sini tuh banyak yang ikut kepanitiaan. Tapi kalau ikut kepanitiaan itu kita tuh bisa dapet skills value added gitu. Menurut gue banyak banget manfaat yang bisa lo dapetin kalau misalnya lo ikut suatu kepanitiaan. Kalian bakal belajar caranya markol, kalian bakal belajar caranya ngirim email, kalian belajar cara ngomong sama perusahaan, cara jadi MC, cara banyak deh pokoknya. Gue juga nambah banyak teman sih di panitiaan. Dan juga kita bakalan memperluas koneksi kita dalam FA gitu. Dan di FA itu banyak banget kepanitiaan yang bagus dan terkenal. Jadi sayang aja kalau misalnya lo nggak memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembangkan diri lo. Gimana sih caranya biar lo tuh bisa ngebalance antara akademis lo dan non-akademis lo? Tips bagi waktu dari lo gimana? Bagi seorang mahasiswa, lo tuh tetap harus mengutamakan kuliah lo dulu. Biasanya gue bikin to-do list sih. Lo harus tentuin prioritas lo dalam kuliah sih. Lo harus tahu priority lo. Semua balik lagi ke prioritas sih, kayak ada orang yang prioritasnya kan misalkan benar-benar fokus di akademis nih, kayak gue kuliah harus dapat IP misalkan cum laude, harus di 3,5 dan lain-lain. Ada juga orang yang tipe orangnya lebih ke balance, jadi kayak oh gue kuliah nggak apa-apa asal nggak buruk-buruk banget lah. Untuk ngebalance akademis dan akademis itu di FA ini nggak terlalu sulit karena anak-anak yang ikut kepanitiaannya juga mereka masih concern sama hal-hal akademis. Jadinya biasanya jadwal-jadwal di kepanitiaan itu lebih menyesuaikan jadwal-jadwal di kegiatan akademisnya, kayak gitu sih. Yang selalu berusaha gue lakuin adalah coba buat nyicil gitu. Dan kalau misalnya ada tugas kepanitiaan dan juga akademis bersamaan, gue bakal lebih prioritasin akademis dulu, baru habis itu tapi gue tetap ngelaksanain tugas non akademis gue. Lo harus bisa ngebedain antara your wants and your needs. Gue orangnya tuh nggak terlalu fokus banget di akademis, cuma gue fokus buat ngembangin di hal-hal lain yang bisa gue pakai buat kedepannya. Mungkin di bisnis, mungkin di soft skills atau hal-hal lain. Kalau gue sih lebih prioritasin akademi di atas ke organisasi atau kepanitiaan. Tapi dengan begitu gue bisa bagi waktu buat kepanitiaan gue dan juga buat akademis gue biar balance gitu. Jangan sampai lo tuh ikut kegiatan cuma karena lo mau ikut-ikutan aja. Jadi harus ikut kegiatan yang sekiranya itu bisa dapat manfaat gitu loh. Oke, trivia questions. Lo harus jawab ini dengan cepat ya. Sebutin 2 matkul favorit lo dan matkul paling gak favorit. Aku tuh paling suka Prekon, perilaku konsumen, sama aku juga suka MPK Inggris, soalnya aku suka bahasa Inggris. Kalau favorit, yang pasti yang pertama intro bisnis, yang kedua academic writing. Yang pertama intro bisnis, yang kedua makroekonomi. MMI sih. Selain MMI satu lagi mungkin Prekon kali ya. Satu sama CF. Pengantar ekonomi, terus yang satu lagi itu komunikasi bisnis. Soalnya insightful banget. Gue suka statek, terus yang kedua PE2 ini. Kalau untuk 2 mata kuliah yang paling gue gak suka, Matek sama IVA 1. kayaknya matek sama statek sih. Soalnya gue bener-bener gak bisa banget kayak angka-angka gitu, gue pusing banget. MPKTB, terus yang kedua Pengma. Menurut gue Pengma itu hafalannya banyak banget. Statistika ekonomi dan bisnis atau statek. Kedua itu PA atau pengantar akuntansi, gara-gara pelajarannya susah sih. Intro accounting atau intro akuntansi. Terus yang satu lagi tuh statek atau statistic for economic and business. MMI, manusia masyarakat Indonesia, karena itu abstrak banget, gue bingung. Satu lagi tuh ada pengantar akuntansi. Spot favorit lo di FE? Selasar sih. Di KKI Tengah. Kafe bawah sih. Kafe. Kayaknya kafe sih. Aku suka banget Musola Depma. Satu kata yang menggambarkan FE? Rumah. Unik. Nyaman. Beragam. Ramai. Radif. Kalau ada yang belum ke Radif tuh rapat divisi. Menteri kali ya, karena kalian semua pasti udah pernah dengerin kayak paling sial jadi menteri. Yoi. Satu kata yang menggambarkan transaction? Merah. Menarik. Insightful. Niat. Keren banget. Keren. Kalau dari yang gue lihat, kepanitiaan Meni itu asik, seru, dan juga insightful. Menurut gue kepanitiaan Meni itu selalu rapi banget. Karena mungkin yang organize tuh dari anak yang emang tugasnya mengorganize kali. Yang gue tahu itu tuh, ini kalau kurang sorry ya, ada IC, MIS, MX, Proms, iMotion,
Anak mene tuh kayak mereka tuh pembawaannya santai, padahal sebenarnya mungkin sangat amat sibuk gitu, tapi pembawaannya terlihat santai. Menurut gue anak mene itu papernya banyak karena yang gue lihat temen-temen gue selalu bikin paper setiap minggunya. Walaupun gue juga ada tugas paper sih, tapi nggak sebanyak mereka karena gue jauh lebih banyak di hitungan. Jangan ngerasa sensor. Aduh sih bentar sih gue. Apa? Oke, jadi perkenalkan